pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan itu kan sebenarnya adalah sebuah pelanggaran prosedur ya, mekanisme pemungutan suara. Contoh realnya adalah adanya pemilih yang tidak berhak tapi memilih di TPS, sehingga di TPS tersebut harus dilakukan pemungutan suara. Nah, mengapa ini terjadi? Pertama, mungkin kurang pahamnya KPPS terkait dengan siapa saja pemilih yang berhak memilih di TPS. Kemudian kekurang cermatan. Oleh karena itu, salah satu catatan kami adalah ke depan ya, terus lagi ya, kalau bisa pembekalan kepada KPPS ini diberikan secara maksimal, sehingga tidak lagi ada KPPS yang kebingungan ketika dia sudah mulai bertugas pada hari-hari TPS. Bahkan kami juga menemukan kotak suara yang seharusnya tersegel ketika dikirimkan ke kecamatan itu tidak tersegel. Karena apa? Karena KPPS-nya bingung yang mau dimasukkan dalam kotak suara itu apa saja. Nah, ini kan jangan sampai lagi terjadi gitu. Karena KPPS itu ujung tombak. Itu catatan yang kami lakukan dalam proses pelaksanaan lebih banyak kepada persamaan teknis. Peragam kampanye ya, hasil penertiban dari Bawaslu salah satu dan hasil pembersihan masa tenang. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Seperti Praja Kabupaten Sleman. Nah, dalam rapat kemarin hari Senin itu kita mendiskusikan teknis pemusnahan alat peraga kampanye seperti apa. Dari usulan Dinas Lingkungan Hidup, kebetulan di Dinas Lingkungan Hidup kan mereka punya alat pencacah plastik, termasuk juga sampah apik. Nah, itu nanti rencananya akan dicacah di sana, kemudian hasilnya itu akan dikirim ke Cilacap, karena di Cilacap itu ada pabrik semen yang sudah kerjasama dengan Dinas LH Kabupaten Sleman, yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen, pembakaran pembuatan semen. Jadi sementara hasil komunikasi dengan Dinas LH seperti itu mekanisme yang akan ditempuh dalam rangka pemusnahan berbagai kampanye. Nah, untuk tahap pertama BLH meminta satu truk alat peraga kampanye dalam kondisi yang sudah bersih ya, tanpa rangka. Itu nanti akan kami coba siapkan. Dan saat ini sedang kami lakukan proses pemilahan di gudang Bawaslu Sleman, gudang pemisahan alat peraga ini. Nanti kemungkinan tanggal 29 itu sudah bisa kami kirimkan ke Dinas LH untuk proses pemilahan oleh Dinas LH. Ya, ke TPA atau ke tempat pembuangan sampah ya, TPS ya, TPS di Kalasan. Karena di sana ada 3 alat. Sementara yang berfungsi baru 1 alat, makanya mereka sementara pindah ke 1 dulu. Kayak itu kan alatnya sementara kan dipotong dulu dengan ukuran tertentu ya, kecil-kecil gitu, nanti kemudian baru dicacah lagi. Nah, sementara untuk yang billboard, kemudian banner, atau spanduk, kontak itu kan relatif masih besar-besar ya. Nah, itu juga mereka minta ya sudah semuanya coba dikirimkan saja, nanti yang cacah biar Dinas LH. Yang pasti untuk saat ini berdasarkan pendataan kita, jumlah APK yang sudah ditertibkan baik pada penertiban reguler maupun pada saat masa tenang itu hampir 30-an lembar. Nah, itu macam-macam, ada rontek, ada spanduk, dan ada billboard. Jadi ya gabung semua. Kita juga untuk sewa gudang kan berbatas ya di Bawaslu. Jadi kita minta kepada Dinas LH untuk segera memproses. Dan sekarang kami sudah mulai mempersiapkan, menata alat peraga sampah, alat peraga yang akan dibawa ke sana. Dan kemudian besok tanggal 29 bisa kami kirimkan ke TPS. Dengan kecurangan sampai perhitungan suara kemarin, mungkin dari Bawaslu ada temuan atau ada laporan ya, yang ditindaklanjuti? Ya, untuk saat ini kan masih berproses rekapitulasi.
tingkat kecamatan. Dan kecamatan terakhir ini kita masih menunggu yang Depok, Kapanewon Depok. Kalau untuk Kapanewon lain sudah selesai. Nah, setelah ini besok sudah mulai rekap di tingkat kabupaten. Nah, hari ini kami melakukan sinkronisasi data. Jadi data rekap masing-masing Kapanewon kami cek kembali apakah ada perubahan atau tidak dengan hasil yang kemarin direkap berjenjang dari TPS sampai kecamatan. Karena kami harus memastikan tidak ada perubahan data. Karena si rekap yang ada itu kan hanya alat bantu, tetapi yang manual itu yang menjadi dasar utama untuk melakukan penetapan nantinya perolehan suara. Nah, makanya kita harus bisa pastikan apakah ada perubahan itu atau tidak. Dan untuk menjamin bahwa ya apa yang dilakukan nanti itu sesuai dengan hasil pemilu yang ada di TPS. Itu satu. Dan yang kedua, selama proses berjalan memang belum ada laporan yang disampaikan ke kami terkait dengan dugaan atau potensi pelanggaran. Nah, meski demikian, walaupun tidak ada laporan, kami tentu punya tugas kewajiban untuk memastikan bahwa suara yang direkap itu adalah sesuai suara yang senyatanya dengan kondisi di lapangan, tidak mengalami perubahan-perubahan. Nah, beberapa hal yang hasil-hasil pencermatan yang dilakukan oleh teman-teman hari ini tentu akan menjadi bagian catatan kami, itu nanti akan kami sampaikan di kabupaten terkait dengan perjalanan proses rekap. Yang intinya adalah yang pasti kami harus memastikan bahwa tidak ada perubahan data apapun dari proses awal di TPS sampai nanti rekap di tingkat kabupaten. Karena apa? Karena suara ini sangat menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai wakil rakyat yang terpilih nanti. Karena itu kami harus bisa menjamin bahwa hasilnya juga harus pasti, tidak ada perubahan-perubahan apapun. Tadi disebutkan kalau tidak belum ada laporan pelanggaran kalau yang menjadi evaluasi pemilu tahun 2024 ini adalah selanjutnya. Iya, pertama ini kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan, itu kan sebenarnya adalah sebuah pelanggaran prosedur mekanisme pemungutan suara. Contoh realnya adalah adanya pemilih yang tidak berhak tapi memilih di TPS, sehingga di TPS tersebut harus dilakukan pemungutan suara. Nah, mengapa ini terjadi? Pertama, mungkin kurang pahamnya KPPS terkait dengan siapa saja pemilih yang berhak memilih di TPS. Kemudian, kekurang cermatan. Oleh karena itu, salah satu catatan kami adalah ke depan terus lagi kalau bisa pembekalan kepada KPPS ini diberikan secara maksimal, sehingga tidak lagi ada KPPS yang kebingungan ketika dia sudah mulai bertugas pada hari di TPS. Bahkan kami juga menemukan kotak suara yang seharusnya tersegel ketika dikirimkan ke kecamatan itu tidak tersegel. Karena apa? Karena KPPS-nya bingung yang mau dimasukkan dalam kotak suara itu apa saja. Nah, ini kan jangan sampai lagi terjadi, karena KPPS itu ujung tombak. Itu catatan yang kami lakukan dalam proses pelaksanaan lebih banyak kepada persoalan teknis. Kalau yang tidak tersegel tadi itu bagaimana? Ya, kami minta kembali lagi ke TPS, kemudian dicek kembali, kemudian sama-sama disaksikan dengan saksi dan segala macam, nanti kemudian disegel untuk dikirimkan ke kecamatan. Kalau ini Pak, kalau yang di Sleman tuh ada temuan mungkin petugas yang meninggal itu berapa ya Pak? Nah, kalau di kami kami kan secara pengawas ya. Kalau di kami itu yang meninggal tidak ada pada saat pelaksanaan pemungutan suara kemarin. Hanya saja yang kecelakaan itu ada satu ketika kecelakaan tunggal ketika dia mengawal kotak suara ke kecamatan. Karena mungkin kelelahan kemudian jatuh dan kemudian dirawat di RSA UGM. Itu yang Linmas itu apa beda lagi? Ini pengawas TPS. Oh, pengawas TPS. Ya, luka ringan dirawat di rumah sakit. Nah, kalau yang Linmas kan ke KPU ya. KPU. Karena kemarin datanya lumayan banyak kalau nggak salah sih. Yang sakit, kalau yang meninggal itu katanya sudah 2 kalau nggak salah. Nah, itu tapi pastikan ke KPU ya. Saya nggak punya data. Beda lagi ya. Nah, karena beda. Kebetulan tugas terkait dengan pemilu 2024 KPPS ada 2 Linmas kita yang gugur yang terkait dengan tugas pemilihan dan 2 itu dirawat di rumah sakit tapi alhamdulillah sehat.
prihatin dan berduka cita untuk yang meninggal. Kami juga dengan Pak Lurah kemarin sudah sempat menengok dan mengunjungi keluarganya, menyampaikan simpati, dan juga KPU juga sudah datang. Kami ucapkan terima kasih juga kepada yang sedang dirawat. Kami juga prihatin dan kami doakan semoga cepat sehat. Kami kemarin juga sempat tengok juga di panjang dia masih dalam pelaksanaan tugas. Ya. Kemarin juga ada sampai tahu saya Dua, kemudian KPPS-nya 1 ya. Khusus di Kapanewon Depok. Mungkin ke depan gimana? Ya, kemarin kita rekrutmennya memang sudah dilakukan ya, baik batas usia maupun tes kesehatan sudah dilakukan ya. Oh. Mungkin sudah kendali yang di atas ya. Iya. Juga kami evaluasi juga kemarin kami untuk rekapitulasi di PPK di kecamatan itu kami sudah himbau pada teman-teman PPK dan PPS yang rekap itu agar selesai sekitar jam 10 sudah dibatasi selesai. Meskipun prakteknya saking semangatnya sampai jam 12 malam. Ini dimaksudkan agar jam 10 itu jam istirahat tubuh ya, sehingga karena ini paling banyak di Depok sehingga kesehatan perlu kita jaga sedikit. Tapi alhamdulillah sampai selesai yang proses rekapitulasi di PPK tidak ada yang sakit. Kami juga menyiapkan tiket 24 jam untuk tenaga kesehatan, dokter dari 3 puskesmas, dari TMI juga untuk mensupport kesehatan teman-teman yang melakukan rekapitulasi di Kecamatan Depok, termasuk juga dapur umum makan 2 kali sehari, siang dan malam, itu semua saja. Untuk minuman juga kami siapkan juga tidak terus. Dari berapa tadi? 428 TPS. Pemilihnya berapa? Kira-kira berapa? Pemilihnya 101.000 lebih sedikit. 101.000 itu termasuk mahasiswa ya? Itu pemilihan yang dari sini aja. Oh, dari sini aja? Ya, tambahan kita juga banyak. Kita sekitar 3.000 lebih ya. Itu pun yang mau masuk sini lebih, tapi harus kita lempar ke TPS di luar Kecamatan Depok karena kita kan kapasitas surat suara ini juga kuota. Oh iya.